Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Saya tidak berada di Parung ya, tapi di Kampung Cilimus Hideng ya, RT 1 RW 6, desanya Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut ya. Saya ada di kampung istri saya ini. Hari Jumat sekarang, tanggal 21 November ya, jam 4 sore ya. Saya mencoba melihat Jakarta, politik Jakarta dari perspektif yang berbeda ya, dari desa. Jadi pengalaman hari ini dan kemarin luar biasa ya. Jadi di kampung ini secara kultural adalah Muhammadiyah, dan anak-anak muda ini saya ajak ngomong ya, saudara-saudara saya di habis subuh tadi di masjid ya, Masjid Darul Arkom ya, di kampung ini. Dan mereka heran gitu, kenapa pemerintah membenci Habib Rizik Syihab ya, dan pandangannya negatif ya terhadap pemerintah, dan pandangan mereka untuk hal tertentu positif ya terhadap Jokowi. Kalau Jokowi itu dipilih jadi presiden lagi, dia pasti menang karena masyarakat di desa ini dapat sembako bertubi-tubi ya. Beda dengan di Parung ya, sembakonya ya begitulah ya. Di sini hanya tiga kakak yang sudah didaftarkan tapi nggak pernah dapat sembako, tapi yang lain bantuannya ini ya merata begitu. Jadi anak muda, salah satu tokoh politik di desa ini, masih saudara saya, dia bilang kalau Jokowi diadakan pemilihan presiden, dia pasti menang lagi. Ya kan, karena yang disasar orang desa ya. Kata dia, suara dalam demokrasi kan one man one vote ya, sama suara orang pintar sama orang desa yang lugu ya, yang sudah dapat sembako itu, kira-kira begitu. Terus saya punya saudara di kampung sebelah ya, di Cigaluh. Secara kultural ya, dia itu Nahdlatul Ulama dan punya pesantren sederhana sudah lama. Ayahnya pindah tahun 25 di kampung Cigaluh itu, yang masih ada pengaruh Buddha atau Hindu begitu kurang lebih. Dan dia sekarang menjadi tokoh masyarakat di situ, punya pesantren Nahdlatul Ulama ya. Masjidnya bagus ya, sedang dibangun 2 lantai juga pesantrennya. Nah, kemudian saya tanya bagaimana pandangan dia terhadap Habib Rizik. Sambil merokok ya, sambil makan makanan kecil bikinan istrinya, ada ada keripik singkong renyah crispy tapi ya, terus ada apalagi itu, ada pisang goreng, keripik pisang ya, terus ada yang dibakar ya, disusun dengan rapi, ditoples-toples tuh. Sambil dia ngopi sambil ngerokok. Saya hanya minum air putih ya, Aqua, bukan merek Aqua. Dan dia bilang, saya tanya gimana pandangan dia tentang Habib Rizik ya. Wajahnya kok hitam ya? Emang kata orang saya mirip Tukul ya. Ya itu nggak apa-apa. Tukul arwana yang mirip saya sebenarnya. Terus dia bilang, oh Habib Rizik itu imam kita katanya. Terus jadi dia orang NU ya, tapi dia pendukung berat Habib Rizik ya. Di satu kampung yang terpencil ya, di Cigaluh namanya. Cigaluh sampingnya Cikarak ya. Kalau Cikarak secara kultural dia persatuan Islam ya. Ada sekolahnya. Di Cilimus Hideng secara kultural Muhammadiyah,
ada masjidnya Darul Arqam 2, sekolah dasar Muhammadiyah 1. Nah, kalau yang di Cigaluh pesantren ya, bukan sekolah ya. Apa namanya, ini satu kombinasi atau mozaik keindahan organisasi Islam yang bisa bahu-membahu mengisi Indonesia merdeka lewat pendidikannya. Dan lahir mereka Muhammadiyah tahun 1912, jauh sebelum Indonesia itu secara politik lahir ya, tanggal 17 Agustus 45. Muhammadiyah sudah berkarya melalui Ahmad Dahlan. Begitu juga Persatuan Islam yang terkenal dengan gurunya yang utama yaitu Hasan Bandung dan kemudian menjadi Hasan Bangil yang didirikan tahun 1923 ya, 3 tahun ya. Kemudian baru didirikan Nahdlatul Ulama 1926. Mereka sudah berjasa mengisi Indonesia merdeka ketika Indonesia itu belum lahir ya. Nah, kembali ke saudara saya tadi, keponakan dari ibu mertua saya. Dia bilang Habib Rizik itu imam kita katanya. Dengan pancaran mata yang tajam dan nada bicara yang tegas ya. Terus kemarin ini waktu datang Habib Rizik 10 November pada datang sana, wah bermobil-mobil katanya, gabungan dari Tasik, dari Cibatu. Emang FPI ada di Cibatu, wah. Jadi mereka dari lokasi sejauh ini ya, di Garut itu mengerahkan beberapa mobil ya ke bandara. Saya bilang saya nunggu Habib Rizik di Petamburan ya, Jakarta Jakarta Pusat ya. Ya, saya bilang gitu. Dan videonya kan sudah bisa dilihat ya. Saya tanggal 10 November saya upload sampai 15 video ya. Khusus untuk menandai tonggak baru perjuangan aspirasi politik Islam ya, dengan kedatangan Habib Rizik Syihab yang menurut Google itu disambut oleh 3 juta umat Islam dan mungkin umat beragama yang lain menyambut kedatangan The New Hope, harapan baru Habib Rizik Syihab. Menurut Google 3 juta itu yang menyambut. Tapi di mana di TV mainstream nggak diliput ya. Dan ILC juga yang harusnya malam itu, hari Selasa malam Rebu itu menyambut kedatangan Habib Rizik tiba-tiba acaranya hilang ya, nggak berani tayang karena tekanan dari penguasa lah. Begitu. Nah, dia dari Garut mengerahkan beberapa mobil ya ke Jakarta, ke bandara. Oh, itu yang bikin macet. Kenapa kok sampai menyambut gitu, kan saya nanya gitu ya. Terus dia menunjuk ininya, memindah rokoknya dia petik pakai telunjuk dan jari tengah kirinya, dan tangan kanannya menunjuk dadanya. Dari hati katanya, dari hati. Masya Allah. Ya itu saya menemukan ya, oh ternyata orang di desa ini punya pandangan yang khas ya terhadap Habib Rizik Syihab, dan memang rata-rata sudah kehilangan ini ya, putus asa lah dalam tanda petik ya, kehilangan harapan ya dalam kepemimpinan sekarang ini ya. Bicara tentang Anies, bicara tentang Prabowo yang berdiam diri sama berarti ya, bicara Gatot ya, bicara ya begitulah, Ansor, Banser ya begitu ya. Saya mencoba melihat dari kacamata orang-orang desa gitu, yang 5-6 jam perjalanan dari Parung ya. Dan sekarang saya masih ini sawahnya belum bisa ditanami karena airnya, hujannya masih rintik-rintik ya. Jadi mengandalkan tada hujan, air hujan yang deras baru mereka bisa menanam. Beberapa bulan yang lalu katanya
padinya saya tanya masyarakat barusan di dekat masjid yang lagi mancing, udah mulai mekar, tapi kemudian mati karena nggak ada air ya. Sementara di kampung sebelah di Cigalu itu air mengalir hidup ya sepanjang tahun, jadi panen bisa 3 kali kira-kira begitu. Subur airnya, beda dengan di sini ya. Terus saya bilang kalau orang kesini memang sawahnya di Jakarta. Rata-rata ini di Jakarta ada yang jual es ya, air sinar Garut ya. Dari sini dia, orang-orang sini, atau jualan kopi ya, warung kopi, roti bakar, uli bakar gitu. Itu rata-rata orang sini, karena almarhum bapak mertua saya juga punya dulu jualan kopi, dan kemudian bikin semacam satu agen, ada gula, ada ini, sehingga anak buahnya itu ya beberapa saudaranya sendiri dari kampung ini itu ngambil di warung bapak mertua saya ya, di kota, sekarang masih di kota. Dan warung itu diwariskan untuk anak-anaknya, termasuk sebagian untuk beberapa bulan untuk istri saya, warisan dari almarhum bapaknya, warung kecil yang mendistribusikan atau tempat orang-orang pedagang warung kopi itu ngambil gula, beli gula di situ. Nanti kompensasinya kalau beli di situ dia dapat tempat tidur gratis di atas, di lantai 2 itu. Jadi nggak bayar kos-kosannya, asal mereka belanja telur di warung bawah ya. Mereka menolong dirinya sendiri dan tidak mengharapkan bantuan pemerintah ya. Nggak mengharapkan sembako ya, karena punya sawah. Tapi mereka mengalami banyak yang sudah di rumah, karena agak sulit jualan kopi kecuali yang di dekat Al-Azhar tuh, dekat Kebayoran, karena sudah menjadi UMKM, jadi aman ya. Katanya ini, kata ponakan saya yang di dekat Mabes Polri itu, ada UMKM itu di trotoar di dekat Masjid Agung Al-Azhar. Mereka tidak kena razia Satpol PP, tapi yang lainnya masa PSBB gini tidak aman, kecuali yang sudah dibangunkan tempat UMKM. Saya pengen ke sana tuh, kapan pengen lihat. Ya paling enggak minum kopi, minum es teh manis sama roti bakar sama Indomie. Ya jadi itu ya, sekedar oleh-oleh dari kampung ya. Di sini sinyalnya kurang bagus ya, meskipun ada kampung internet yang bolak-balik masuk TV, itu ada di sini, di RT ini servernya. Tokohnya Pak Budi itu masih saudara berarti ya, masih keponakan dari Utang, namanya Utang itu yang jual kopi di Pasar Baru, di kantor pos besar Pasar Baru, namanya Pak Utang. Nah, ponakannya Pak Budi yang bikin inisiatif membangun jaringan internet ya sampai di beberapa desa, dan ada paket-paketnya gitu. Kalau sekarang ponakan saya yang lain saya tanya, dia bayarnya 150, wifi-nya 150.000 sebulan untuk 10 user katanya. Kalau pakai wifi bagus, tapi kalau pakai data biasa ini nggak bagus ya, agak lambat untuk memutar ini, memutar YouTube ya. Makanya saya hanya bikin sekali itu live streaming kemarin, begitu datang jam 2 siang, hari Kamis, kurang bagus, putus-putus ya. Padahal pakai wifi juga untuk live streaming kurang bagus ya. Ya sudah, untuk sementara gitu ya. Apalagi ya menyenangkan ya, hidup di kampung itu ngangenin ya. Usia saya sudah senja hampir 60 ya. Jadi perlu saya mencari silaturahmi ke sana kemari. Ya sambil minta maaf lahir batin, barangkali ini adalah pertemuan yang terakhir kali. Dengan izin Allah, saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah.
saya dari Cilimus Hidden, dan itu ada